Dalam hadis dikatakan idza sami'tum bihi fi baladin, kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, fala taqdimu ilaihi, jangan kamu datang ke negeri itu. Kalau ada suatu wabah di suatu negeri, jangan kamu datang ke negeri itu. Adapun orang yang berada di negeri itu dan wabah terjadi di negeri itu, fala takhruju firaram minhu, jangan kamu keluar dari negeri itu. Inilah konsep yang dikenal sekarang dengan lockdown atau social distancing atau PSBB, terserahlah apa istilahnya. Itu hanya sebetulnya substansi maknanya bagaimana orang bisa mengkarantina diri. Jadi kalau ditanya nanti apa bedanya PSBB dengan lockdown? Bedanya yang satu dikurung dikasih makan, yang satu dikurung tak dikasih makan. Itu aja bedanya. Tapi bahwa konsep ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Ini satu kebanggaan bagi kita punya Nabi yang tidak hanya cerita tentang sorga, neraka, azab kubur, malaikat, mungkar nakir, malaikat maut. Tapi dia bercerita tentang konsep social distancing. Konsep inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Sina ketika awal-awal sejarah Islam abad keempat, abad kelima. Abad ketiga, abad keempat, abad kelima, ketika terjadi suatu wabah, mereka tahu dia dokter yang hebat, mereka bertanya, Ibnu Sina bagaimana mengatasi wabah ini? Kata Ibnu Sina, tutup semua pasar, kebutuhan pokok hanya boleh belanja untuk orang yang biasa, hindari keramaian, lalu kemudian tutup di kota, yang sudah ada di dalam itu dijaga, yang di luar tidak boleh masuk ke dalam, yang dalam tak boleh masuk, tidak boleh datang keluar. Nah, inilah yang terjadi sekarang, penutupan beberapa kota, sekat-sekat jalan, klaster-klaster dan lain sebagainya. Intinya bahwa wabah ini pernah terjadi sebelumnya. Dan dalam sejarah ada wabah kolera, ada wabah flu burung, ada medco wabah sapi gila, ada wabah taun pes, lalu kemudian ada wabah virus HIV AIDS, dan semua wabah Ebola di Afrika. Dan semua wabah ini sampai hari ini masih ada. Wabah kolera masih ada, kemudian wabah nyamuk malaria masih ada, HIV AIDS masih ada. Hanya saja penyebarannya tidak semasif corona COVID-19. Itu saja bedanya. Kemudian dulu pernah terjadi wabah di Andalusia, Spanyol. Sampai-sampai masjid ditutup, tidak ada sholat Jumat. Lalu kemudian di Mesir pernah terjadi, kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, itu jumlah penduduk Mesir waktu itu 20 juta, hanya tinggal 2,5 juta. Artinya 17 juta meninggal. Bayangkan itu, lebih dari 70%, 75% penduduknya meninggal dunia. Jadi apa yang ada hari ini, saya bukan mau mengecilkan wabah ini, bahwa kita merasa berat suatu beban itu kalau kita bandingkan dengan yang lain, baru kita tahu. Oh, ternyata tidak begitu berat, bahwa ini pernah terjadi. Hanya saja memang penyebarannya yang paling masif dalam sejarah wabah adalah wabah COVID-19. Nah, belajar dari ini, apa pernyataan ulama dulu? Ada satu kitab, judulnya Kitab Wabah. Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Ditulis oleh ahli hadis namanya Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Ibnu Hajar, biasanya wabah itu akan terangkat irtafa'a fi bidayati shaif. Wabah itu akan terangkat biasanya, ini cerita biasanya. Wabah itu akan terangkat fi bidayati shaif pada awal musim panas. Awal musim panas tahun ini, tahun 2020, awal musim panas adalah tanggal 21 Juni. Kemarin saya baru dapat WA dari beberapa media mengatakan, Ustadz Somad, sekarang menurut kurvanya kita ini sekarang baru di lereng. Jadi kalau diumpamakan bukit, ini kita ini sekarang baru di lereng, belum puncaknya. Jadi kalau diprediksikan puncaknya karena orang akan terpaksa pulang kampung, menyusup, menelusuri jalan-jalan tikus, pulang, tidak terelak akan penyebaran pada bulan Mei, bulan Juni. Maka kalau prediksi itu 21 Juni awal musim panas dia mulai terangkat. Tapi ini lagi-lagi adalah prediksi yang dulu-dulu begitu. Ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Terjadi kalau
PSBB ini dijalankan dengan disiplin dan semua lapisan masyarakat itu patuh mengikuti. Mungkin bisa, tapi kalau nggak patuh, masih sering berkerumun, sering keluar, dan juga nggak pakai masker. Nah, karena sekarang kan kita banyak tahu istilah OTG ya. Tahu Om W OTG? Orang tanpa gejala. Pinter banget. Nah, tetapi ini adalah sumber penularan. Oleh sebab itu makanya sekarang anjurannya adalah semua pakai masker. Ya, pakai masker itu buat semua. Itu bukan supaya tidak tertular, tapi lebih ke arah supaya tidak menularkan. Kapan pandemi virus corona akan berakhir? Sejumlah pakar luar negeri dan peneliti ITB memberikan prediksinya. Prediksi penyebaran virus corona di Indonesia telah diteliti oleh peneliti Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya, ITB memprediksi puncak penyebaran COVID-19 di Indonesia terjadi pada akhir Maret 2020 dan berakhir pada pertengahan April 2020 dengan kasus harian terbesar di angka sekitar 600.